Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anakku kelas 5 MI Al Mustafa. Semoga pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya yang masih belajar, yang masih giat belajar di rumahnya masing-masing tetap semangat, dan semoga Allah melimpahkan rahmat kepada kita semuanya berupa apa? Berupa kesehatan jasmani, sehingga kita masih diberikan kuat belajar dimanapun tempat, dan juga diberikan kesehatan jasmani oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa belajar dalam materi akidah di rumahnya masing-masing. Semoga kita semuanya juga berharap pandemi ini segera berakhir dan kita bisa masuk seperti sedia kala dan juga mengakhiri pandemi ini. Amin amin Allahumma amin. Anak-anakku kelas 5 Emil Mustafa, sebelum materi kita pelajari bersama, mari kita awali dengan doa membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, tidak panjang lebar yang akan kami sampaikan. Untuk yang bab kedua, karena kita sudah masuk bab 2, yaitu tentang Asmaul Husna. Ada 2 Asmaul Husna yang nantinya kita akan bahas. Yang pertama yaitu Al-Qawi dan Al-Qayyum. Baik, insya Allah pada bab-bab sebelumnya ini kita sudah pernah mempelajari tentang Asmaul Husna. Insya Allah pada kelas 4 kemarin ada, kalau tidak salah insya Allah ada di kelas 4. Kita hanya mengulang kembali. Insya Allah sudah mengetahui semuanya apa itu Asmaul Husna. Asmaul Husna ini adalah nama-nama Allah yang baik. Jadi yang pertama, indahnya Asmaul Husna. Di samping memiliki beberapa sifat wajib, Allah juga memiliki Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah dan merupakan sifat yang melekat pada Allah. Dan setiap kita kalau mau berdoa kepada Allah, kita dianjurkan dengan menyebut asma Allah. Insya Allah anak-anakku sudah bisa mempraktekkan Asmaul Husna ini dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena kita sholat, dan juga setelah sholat kita berdoa. Pastinya ada nama-nama Allah yang disebutkan dalam sholat dan doa. Di dalam Al-Quran, Allah menyebut dirinya dengan nama-nama yang lain selain dari nama Allah. Setiap nama yang Allah disebutkan dalam Al-Quran mengandung sifat yang berhubungan dengan nama dan keagungannya. Allah mengajarkan nama-nama itu melalui firman-Nya yang disampaikan oleh para utusannya di bumi. Nama-nama Allah itu dikenal dengan Al-Asma dan Al-Husna, yang artinya nama-nama yang baik, dan Al-Husna itu tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Dari segi bahasa, Asma artinya nama-nama, sedangkan Husna artinya terbaik. Jadi Asma dan Al-Husna merupakan nama-nama yang paling baik dan sempurna yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak sedikit pun Asmaul Husna ini tidak pernah ada yang bisa memilikinya. Nah, lafadz Al-Asma dan Al-Husna dalam Al-Quran disebutkan 4 kali. Jadi di dalam Al-Quran yang 30 juz itu, Al-Asma'ul Husna ini ada sebanyak 4 kali disebutkan dalam Al-Quran. Terdapat pada 3.207 ayat
yang meliputi 96 nama, jadi 96 nama. Sedangkan 3 nama lainnya dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW, yakni Al-Hafidh, yang artinya merendahkan, yang merendahkan. Al-Mani, yang maha mencegah. As-Sabur, yang maha sabar. Walaupun nama-nama tersebut tidak berasal dari Al-Quran. Jadi nama-nama Allah yang indah ini semuanya hanya dimiliki Allah. Tidak sedikit pun dimiliki oleh orang lain. Kita hanya bisa mengambil hikmah dari atau bisa menerapkan dari nama-nama Allah yang baik. Selanjutnya yaitu ini salah satu sifat Asmaul Husna dari 99 nama yang ada di dalam Al-Quran, yaitu Al-Qayyum, artinya yang berdiri sendiri atau terus menerus. Secara bahasa Al-Qayyum mempunyai 2 arti, yang berdiri sendiri dan yang kedua terus menerus mengurus sifat. Ini mengandung maksud bahwa Allah adalah zat yang selalu mengurus kehidupan makhluknya tanpa bantuan siapapun. Dia menciptakan dan juga menghidupkan, menjalankan kematian dan segala bentuk, segala yang ada di langit dan di bumi. Jadi sifat Al-Qayyum ini sifatnya Allah. Arti dari sifat Al-Qayyum yaitu berdiri sendiri. Allah itu tidak punya semacam bantuan orang lain, tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Karena apa? Karena Allah bersifat Al-Qayyum, berdiri sendiri. Dan atau terus menerus mengurus. Allah selalu mengurus makhluknya dan tidak pernah meninggalkannya. Seperti contoh, setiap kita hidup di kehidupan sehari-hari, orang yang beriman maupun tidak beriman kepada Allah, setiap harinya pasti diberi Allah kesehatan, diberi Allah pernafasan, diberi Allah bisa jalan. Semuanya makhluk diberi Allah sinar matahari, diberi Allah bisa melihat bulan dengan indah. Semuanya Allah yang mengatur, bukan perkara kalian yang bisa melihat dan kalian bisa, saya memang sehat, saya bisa sendiri. Tidak, semuanya itu Allah yang sudah mengaturnya. Oh, kalau pagi diberikan sinar matahari, kalau malam ada bulan yang indah, ada bintang. Setiap hari kita ini bernafas. Ya, anak-anak, kita ini apa? Setiap bangun, tidur bernafas. Lari-lari juga bernafas. Seumpama nafas kita diambil, berarti kita sudah meninggal. Nah, inilah sifat Al-Qayyum, yaitu yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Salah satu hambanya kita wajib mensyukuri. Berarti Allah ini masih sayang kepada kita. Kenapa? Karena kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah. Meneladani Asmaul Husna Al-Qayyum dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan belajar untuk dapat hidup mandiri. Kalau anak-anak sebagai pelajar, berarti gunakanlah waktu dan kesempatan untuk belajar dengan sebaik-baiknya. Kenapa anak-anak kok harus belajar dengan sebaik-baiknya? Karena apa? Karena waktu ini tidak pernah akan bisa kembali lagi. Kalau anak-anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 dulu, sekarang kelas 5, kalian tidak akan pernah bisa mengulang kembali pada kehidupan kelas 1, kelas 2. Tidak akan pernah bisa. Pasti naik terus. Gak mungkin mari habis kelas 6 diturunkan kelas 1 ataupun kelas 2. Tidak mungkin. Pastinya terus akan naik terus. Dan itu tidak akan pernah bisa mengulang kembali. Maka dari itu kita sebagai
manusia yang harus belajar terus, jangan sampai kalian menyia-nyiakan waktunya. Boleh bermain asalkan tahu aturan atau tahu tempatnya. Kalau waktunya belajar harus belajar. Kalau waktunya mengaji harus mengaji, jangan sampai meninggalkan tersebut. Dan dalam meneladani Asmaul Husna, Al-Qayyum yang lain senantiasa memuji Allah sebagai zat yang maha kuasa segala, mengatur segala yang ada di langit dan di bumi. Seperti menurunkan hujan, mengurus makhluknya, menciptakan bumi seisinya tanpa bantuan siapapun, dan mengabulkan doa hambanya yang berusaha. Kita sebagai makhluk Allah yang paling kecil. Kita ini manusia yang paling kecil, tapi insya Allah kita adalah manusia yang sangat sempurna di antara makhluk-makhluk lainnya. Inilah sifat Al-Qayyum Allah. Allah mampu menurunkan hujan tanpa bantuan siapapun. Allah mampu menciptakan bumi seisinya tanpa bantuan siapapun. Dan Allah mampu mengabulkan doa kita semuanya bagi hamba-hambanya yang mau meminta kepada Allah. Insya Allah kalau anak-anak meminta apapun, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Maka dari itu jangan sampai kita terlengah dengan diri kita sendiri. Bahwasanya kita bisa berjalan, kita bisa lari, kita bisa makan tanpa bantuan dari Allah. Semuanya yang ada di dalam diri kita, yang biasa kita lakukan, semuanya semata-mata hanya Allah lah yang maha kuat atau Al-Qayyum. Allah maha berdiri sendiri. Jadi Allah maha mengatur segala seisi dunia ini, sealam semesta, langit, bumi, semuanya Allah yang mengatur. Seandainya kita mampu membuat atau menciptakan sesuatu, pastilah itu semata-mata hanya Allah lah yang membantu kalian semuanya. Maka dari itu jangan sampai pernah lupa memohon kepada Allah. Apa hikmah dari mengimani Al-Qayyum? Apa sebenarnya yang kita dapat kalau kita percaya bahwasanya Allah itu maha mengatur segalanya? Yang pertama, hikmahnya adalah mengetahui kebesaran keagungan Allah SWT, segala perbuatannya dalam puncak kesempurnaannya. Tentunya menciptakan gunung sangatlah sulit bagi kita. Karena sudah ribuan tahun, itulah kekuasaan Allah. Dan kita hanya bisa melihatnya dengan mengagungkan nama Allah. Dengan sifat keagungannya Allah SWT yang kita lihat, pastilah semuanya adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Yang kedua, memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah SWT. Kita harus menjadi seorang mukmin yang mandiri dan tidak menggantungkan orang lain. Tentunya meneladani sifat Al-Qayyum, hikmahnya adalah kita di sini adalah harus hidup mandiri. Boleh kita sebentar meminta bantuan orang lain, membantu pekerjaan sedikit, tetapi kita tidak boleh menggantungkan apapun dari orang lain, entah itu makan, entah itu minum, hal-hal yang sifatnya dirasakan dirinya sendiri. Janganlah sampai terus-menerus meminta orang lain, tapi kita harus belajar dan mandiri sehingga kita bisa menciptakan untuk bisa membantu orang lain. Itu yang harus kita lakukan. Yang terakhir yaitu membiasakan diri untuk memberi manfaat pada yang lain. Nah, ini contohnya. Kalau kita sudah mempunyai suatu usaha dan usaha ini bisa dirasakan manfaatnya oleh orang lain, maka kita harus membuatnya yang lebih baik lagi. Sehingga apa? Berarti sampean semuanya ini adalah orang yang sangat bermanfaat
bagi orang lain. Berarti ilmu yang sampean dapat ini bisa berguna bagi masyarakat umum. Karena apa? Karena sudah jelas khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Insya Allah kalau kita bisa meneladani sifat Al-Qayyum dan bisa kita mengambil hikmahnya, yaitu kita akan bisa dirasakan oleh orang lain itu dengan sangat bermanfaat sekali ya, apa yang kita lakukan. Semoga apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Saya kira cukup materi pada kali ini. Ada tugas sedikit yang bisa kalian kerjakan, bisa kerjakan di buku tulis. Insya Allah ada 4 yang bisa dikerjakan. Silakan ditulis di buku tulis, dan juga silakan nanti dibawa pada saat kegiatan konsultasi belajar di madrasah. Semoga kita semuanya dijauhkan dari Allah, dari bahaya yang sudah terjadi di mana-mana, yaitu pandemi di dunia ini. Semoga kita dijauhkan dari Allah. Mohon maaf, semoga kita dijauhkan dari virus COVID-19 ini, dan Allah menjaga diri kita dan keluarga kita semuanya dari penyakit yang ada di sekitar kita. Semoga jauh dari bahaya tersebut, sehingga kita bisa memperkuat ibadah kita, belajar kita, dan berbuat baik kepada orang lain. Baik anak-anak, saya kira cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga sehat selalu. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.